Hai semuanya, pernah nggak sih kalian tuh merasa kalau hidup terlalu cepat untuk berlalu? Pikiran penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan masa lalu? Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang bisa membantu kalian untuk kembali ke momen saat ini, yaitu mindfulness. Tapi sebelum itu, mindfulness itu apa sih? Jadi, mindfulness adalah keadaan pikiran yang penuh dengan kesadaran terhadap pengalaman internal dan eksternal, sehingga menciptakan fleksibilitas dalam menyadari konteks hidup. Hal ini mendorong kita untuk menghargai setiap momen dan perasaan tanpa menghakimi atau terbawa emosi secara berlebihan. Menurut data dari American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA, latihan mindfulness secara rutin terbukti dapat mengurangi tingkat stres hingga 38%, meningkatkan kemampuan fokus sebesar 30%, dan membantu untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Bahkan, studi lain menyebutkan bahwa mindfulness dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki hubungan interpersonal. Kan kalian udah pada tahu nih, apa sih arti dari mindfulness? Sekarang aku mau jelasin nih fungsi dari mindfulness itu sendiri itu apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mindfulness memiliki banyak fungsi penting nih sobat, seperti yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Dengan memusatkan perhatian pada momen sekarang, kita dapat melepaskan beban pikiran yang tidak perlu nih sobat. Lalu yang kedua, ada untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Dengan pemikiran yang tenang, tugas yang sulit pun lebih terasa lebih mudah kan sobat. Lalu yang ketiga, ada untuk membantu pengelolaan emosi. Latihan mindfulness membuat kita lebih sadar terhadap emosi sehingga mampu merespon dengan bijak, bukan bereaksi impulsif. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan. Latihan ini memperkuat rasa syukur dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Nah, itu dir sobat, apa-apa saja sih fungsi dari mindfulness. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pada saat seperti apa sih seseorang itu mengalami mindfulness? Nah, pada kehidupan sehari-hari, biasanya seseorang itu akan menikmati secangkir teh atau secangkir kopi dan dia benar-benar merasakan hangatnya, aromanya, rasanya, dan itu benar-benar diperhatikan karena di situ ia akan merasakan bagaimana dia meminumnya dan bagaimana dia merasakan segalanya dalam cita rasa teh dan kopi itu. Nah, kemudian adapun orang itu yang mengerjakan tugasnya itu sambil dipikir terlebih dahulu, kemudian ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan penuh fokus. Kemudian ada orang itu melakukan kegiatan berjalan. Pada saat berjalan, ia memperhatikan sekitarnya dengan cara menyapa orang lain, memberikan senyum, kemudian memperhatikan burung-burung yang berkicau atau terbang, memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, ada lagi yaitu saat berdiskusi. Pada saat berdiskusi, seseorang itu akan memperhatikan lawan bicaranya, dan pada saat itu juga saat memberikan materi, seseorang itu tidak takut dan fokus pada materi yang ia berikan. Bagaimana sih cara mulai berlatih mindfulness? Berikut langkah-langkah sederhananya. Pertama, luangkan waktu, mulai dengan 5-10 menit setiap harinya. Yang kedua, fokus pada pernapasan. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. 3. Sadari tubuhmu. Perhatikan sensasi tubuh seperti detak jantung atau ketegangan di bahu. 4. Jauhkan penilaian. Jika pikiranmu mulai mengembara, kembalikan fokus dengan lembut ke nafasmu. Yang kelima, integrasikan ke aktivitas sehari-hari. Cobalah untuk hadir sepenuhnya saat makan, berjalan, atau bahkan bekerja. Kesimpulannya, mindfulness adalah seni untuk hadir di saat ini dan menikmati hidup sepenuhnya. Dengan mindfulness, kita belajar menerima apa yang ada tanpa menolak atau berlebihan. Ingat ya,
Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Yuk mulai melatih mindfulness dari sekarang dan rasakan perubahannya. Sekian pembahasan kita tentang mindfulness. Perlu diingat nih teman, bahwa setiap langkah kecil menuju kesadaran dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Jadi, mari terus berlatih mindfulness dan nikmati setiap momen. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan tag temanmu yang butuh tips mindfulness. Sampai jumpa di konten selanjutnya.